Puta, Sobat Ambyar, yuk ngaliung lagi sini. Pada ngefans kan sama Sri Devi? Nih, berita kali ini, ada Sri Devi yang kini sukses menjadi penyanyi dan juga bintang sinetron loh Putih. Tapi di balik kesuksesannya, ada perjuangan yang berat dari anak dari seorang tukang kayu ini. Sri Devi bahkan sampai diremehkan orang terdekatnya loh. Ih, jahat bisa deh Putih. Aduh, kok bisa ya nggak support orang terdekatnya sendiri? Tapi keren banget sih Aujus, ini si Teteh Sri Devi teh. Walaupun anak kampung dari antah berantah, kita juga punya kesempatan buat jadi terkenal nggak sih? Coba Aujus pengen lihatnya gimana sih perjuangannya Sri Devi sebelum jadi terkenal. Allah. Sri Devi, apa rasanya anak tukang kayu berhasil menaklukkan Jakarta? Iya, sebenarnya nggak bisa dibayangin kalau aku bisa sampai di titik ini, alhamdulillah. Karena dulu memang ini cita-cita aku menjadi seorang penyanyi memang dari dulu. Dan ya alhamdulillah sekarang tercapai sih, Masya Allah. Ya. Jadi bapak atau papa atau ayah panggilnya? Bapak. Bapak adalah seorang tukang kayu. Betul. Sampai sekarang masih atau? Kalau sekarang sih udah nggak aku suruh kerja, orang tua udah aku bawa juga ke Jakarta. Bagus. Berapa bersaudara? Aku satu, aku dua saudara, jadi aku punya adik. Oh, kamu punya adik? Iya. Mama saat itu kerjanya apa sebelum kamu pergi atau hijrah ke Jakarta? Kalau mama saya emang ibu rumah tangga, cuma bapak yang kerja mebel kayak bikin pintu, jendela gitu. Itu kan tukang kayu tadi itu. Iya. Iya. Ketika kamu melihat usaha orang tua kamu menjadi tukang kayu, tidak ada salahnya juga Iya. tukang kayu. Banyak tukang loh kayu orang yang mebel. sukses Iya. mebel ya kan. Iya. Pak Jokowi aja awalnya dari mebel ya kan. Iya. Kayu Aku juga aja awalnya. dulu gojek. Ya kan? Tapi ketika kamu ke Jakarta, pasti kan juga merasa bahwa aku nih dari Prabu Muli. Bersainglah aku dengan seluruh Indonesia. Nyanyi di panggung yang begitu besar sekali. Gimana ya? Dulu banyak sih omongan orang kayak, aku kan dulu kan kalau ditanya, kamu cita-citanya jadi apa? Penyanyi gitu kan. Kayak banyak juga yang ngomong, gak akan mungkin gitu kan tercapai gitu. Kayak, alah kamu juga dari orang yang gak mampu gitu. Banyak. Tinggal di pelosok Iya, tinggal di pelosok daerah gitu loh. Banyak juga yang maksudnya itu yang kayak ngehina juga sebanyak. Siapa? Datang dari siapa? Teman sendiri, lingkungan sendiri di dekat rumah? Betul, lingkungan sendiri juga, lingkungan dari rumah juga banyak yang bilang kayak gitu. Keluarga ada nggak bilang seperti itu? Kalau keluarga sih alhamdulillah sampai detik ini sih nggak ada yang maksudnya itu mensupport semua kalau dari keluarga. Tapi sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana sayang sekarang Allah udah angkat derajat kamu. Ya alhamdulillah juga karena mungkin berkat dukungan dari orang tua, doa dari orang tua, dan keluarga dan teman-teman yang udah mensupport aku sehingga aku bisa sampai ke titik ini. Juara 1? Iya. Pulang ke Prabu Muli menyandang juara 1. Gimana sambutan orang-orang yang dulu sempat memberikan komentar miring buat kamu? Nggak mungkin nih dari daerah, dari Prabu Muli, anak tukang kayu. Bisa ke ibu kota dan menjuarai ajang tersebut. Betul, jadi kemarin pas aku udah selesai juara satunya kan aku pulang kampung. Pas aku pulang kampung tuh alhamdulillah banyak banget memang sampai rumah aku tuh nggak muat sama orang-orang yang ada yang datang itu loh Mami. Jadi mereka nggak tahu dari mana aja itu datang. Dan mereka tuh ada yang saya ngomong, ini aku loh yang keluarga, ini nih aku tuh kita tuh masih keluarga, iya. Malah udah jadi ini ya. Kamu masih ingat nggak sih? Iya. Kan kalau kita gitu kan memang kayak gitu kan, jadi kayak yang ini loh yang pernah anterin kamu ke sekolah, ini itu yang pernah bantu kamu ini. Kayak aku mikir kapan ya kira-kira? Aku sampai nanya sama mamaku, emang itu keluarga kita ya gitu. Sampai kayak enggak bukan kata mamaku. Ya siapa ini? Iya. Bener hebat banget ya perjuangan Sri Devi ini. Dari yang anak tukang kayu terus dibully sama temennya sampai ada yang ngaku-ngaku jadi saudaranya. Aduh, giliran sukses aja baru nempel-nempel terus. Gak lama pasti minjem duit tuh. Sering terjadi ya Sobat Ambyar. Tapi bener sih Aujus, bulian dan tekanan dari orang-orang tuh bisa buat diri sendiri termotivasi buat jadi lebih baik lagi. Dan membuktikan kalau kita bisa melalui itu dengan percaya diri serta support doa dari orang tua.
Sobat Ambiar, aku udah pengen nyanyi dangdut nih sama Pute. Udah lama kita nggak ngeluarin suara merdu kita yang bikin geger satu kampung. Hayo, Ujus, aku juga pengen nyanyi nih sambil goyang-goyang gitu. Stay tune terus ya Sobat Ambiar, masih ada dangdut collection lainnya. Tetap di Pagi-Pagi Ambiar, geger.